Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 25 sampai 30. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani yang dapat diartikan sebagai yang diurapi. Dalam bahasa Yunani, Kristus memiliki makna yang sama dengan Mesias. Itu berarti nabi, imam, raja, dan pembebas yang kedatangannya diharapkan orang Yahudi dengan sangat. Disebut sebagai Mesias yang akan datang karena memang telah dirancangkan Allah dalam kekekalan, dan yang lebih dari 1000 tahun sebelumnya telah dinubuatkan. Orang Yahudi juga meyakini bahwa Mesias yang dijanjikan Tuhan itu adalah seperti Melkisedek, yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Mesias yang tidak diketahui asal-usulnya. Mesias misterius yang datang entah dari mana. Sang pembebas misterius yang datang dalam segala kemegahannya yang akan membebaskan Israel dari penindasan Romawi, seperti Daud yang melepaskan Israel dari musuh-musuh Israel. Bayangan format Mesias yang diharapkan dan ditunggu orang Yahudi membentuk konsep mesianik Yahudi selama ratusan tahun. Konsep mesianik Yahudi membawa orang Yahudi berpandangan Mesias itu harus seperti yang mereka bayangkan. Ketika kemudian datang anak dari seorang tukang kayu yang mengajar dengan penuh kuasa, banyak orang menjadi takjub atas pengajarannya. Tetapi jalur keturunan biologisnya sebagai anak seorang tukang kayu membuat banyak orang, termasuk para pemimpin Yahudi, menganggap pasti bukan keturunan Daud yang menjadi raja besar Israel. Ketika kemudian anak tukang kayu itu melakukan berbagai perbuatan ajaib yang tidak bisa dilakukan para nabi terdahulu, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, melahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, meredakan badai, mengusir setan dari orang yang dirasuki, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, banyak orang menjadi takjub atas perbuatan ajaibnya. Tetapi orang yang begitu berkuasa ini berasal dari Nazaret yang berada di provinsi Galilea yang dianggap tidak memiliki reputasi baik dalam berbagai bidang, membuat banyak orang, termasuk para pemimpin Yahudi, langsung menilainya pasti bukan Mesias yang dijanjikan Tuhan. Karena Mesias yang dijanjikan Tuhan berasal dari Bethlehem yang ada di provinsi Yudea. Terdapat ketidakselarasan antara fakta di depan mata dengan konsepsi tentang Mesias yang mereka miliki. Akibatnya, sebagian besar orang Yahudi menolak Yesus Kristus. Penolakan orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah akan mendorong mereka menghukum mati Yesus dengan menggantung tinggi di atas kayu salib. Para pemimpin Yahudi berpikir bahwa dengan menghukum mati Yesus akan merendahkan orang yang telah membongkar kejahatan mereka. Para pemimpin Yahudi berpikir bahwa dengan menghukum mati Yesus akan menghentikan orang yang mereka anggap telah menyesatkan banyak orang. Padahal dengan menghukum mati Yesus, mereka telah meninggikan Dia. Mereka telah menjadi alat bagi rancangan keselamatan Allah Bapa. Para pemimpin Yahudi telah menjadi alat untuk meninggikan Yesus guna menggenapi rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia. Tetapi setelah menghukum mati Yesus, sebagian dari orang Yahudi itu baru menyadari kesalahan besar yang mereka lakukan. Orang-orang yang gegabah dan tidak mau berpikir seringkali baru menyadari betapa pentingnya belas kasihan
ketika belas kasihan itu sudah tidak ada lagi. Kejahatan yang mereka lakukan dengan menghukum mati Yesus akan menggugah hati nurani sebagian dari mereka, sehingga mereka akan berusaha mencari juru selamat dengan sungguh-sungguh, dan kemudian akan menyadari bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan mereka. Berbagai tanda dan berbagai keajaiban yang menyertai kematian Yesus kemudian dan kebangkitannya dari kematian akan membuka mata hati sebagian dari orang Yahudi bahwa orang yang mereka bunuh adalah yang kudus dari Allah. Semua ini memberi bukti lebih kuat mengenai jati dirinya sebagai Mesias daripada bukti apapun yang sudah pernah diberikan. Dengan kematian Yesus, pencurahan Roh Kudus akan dinyatakan yang akan meyakinkan dunia bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Dengan dicurahkannya Roh Kudus, banyak orang akan mendapatkan hati yang baru, yang memampukannya melihat dan menilai berbagai hal dengan cara yang baru. Hati yang baru akan memampukannya melihat Yesus dengan cara yang baru. Mereka baru menyadari bahwa Yesus yang telah mereka tolak dan aniaya adalah pribadi yang diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Mereka baru menyadari bahwa Yesus yang telah mereka tolak dan bunuh dengan disalib tinggi di atas kayu bersilang adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Sebagai orang yang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus dan melihat Yesus ditolak oleh banyak orang dan digantung tinggi di atas kayu salib, mempercayai bahwa Yesus adalah Kristus merupakan anugerah semata. Mendengarkan perkataannya adalah bukti bahwa kita menerima dan menundukkan diri di bawah kuasanya. Menjadikan perkataannya sebagai panduan dalam pengambilan keputusan hidup merupakan bukti bahwa kita bersedia diubahkan secara bertahap guna masuk ke dalam kehidupan baru yang sesuai rancangan damai sejahtera Allah bagi umatnya.